Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya masih membahas tentang NBK, di mana di video sebelumnya tentang persiapan gladi bersih ANBK untuk jenjang SMA ataupun SMK yang sederajat. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan komputer proktor di laman anbk.kemdikbud.go.id ini. Nah, di sini sebelumnya sudah pernah dijelaskan, cuman saat ini saya akan menjelaskannya lagi supaya lebih jelas, dan saya akan menjelaskan tentang cara menambahkan komputer proktor di bagian menu asesmen nasional ini, kemudian komputer proktor di sini di laman anbk.kemdikbud.go.id ini. Nah, di sini sebelum saya lanjut, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa di-subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, lanjut berikut ini. Nah, di sini untuk menambahkan komputer proktor di laman atau di web anbk.kemdikbud.go.id ini, kita klik bagian menu asesmen nasional di sini. Kemudian di bagian komputer proktor. Nah, sebelumnya sebelum kita menambahkan data komputer proktor di web ANBK ini, pastikan di bagian fakta integritas kita sudah mengisinya. Nah, untuk cara mengisinya sebelumnya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Setelah kita menambahkan di fakta integritas ini, jangan lupa juga di bagian biodata siswa, di bagian ambil dari BOHN kita sudah mengambilnya, dan pastikan jumlah siswa dan nama siswanya sudah sesuai dan muncul di sini. Kemudian kalau sudah kita mengambil data dari BOHN di bagian data siswa dan kita sudah mengisi di bagian fakta integritas, selanjutnya kita menginputkan atau menambah komputer proktor di menu asesmen nasional, kemudian di bagian komputer proktor di sini. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, di sini kebetulan di sekolah kami hanya ada satu ruang, jadi saya hanya menambahkan satu komputer proktor. Kalau misalkan ada dua ruangan di sekolah teman-teman yang untuk melakukan gladi bersih ataupun ANBK yang utamanya nanti, ataupun banyak siswanya, jadi teman-teman harus butuh dua ruang. Jadi kalau dua ruang, tinggal kita tambahkan lagi di sini, kemudian jumlah kliennya berapa dan digunakan untuk berapa ruang, misalkan untuk satu ruang lagi, kemudian tinggal kita simpan. Nah, di sini untuk komputer proktor ini wajib kita menambahkannya. Kenapa? Karena nanti kalau kita sudah menambahkan komputer proktor, otomatis dapat ID proktor ataupun kode server. Nah, ID proktor atau kode server ini nanti kita bisa memasukkan di proktor browser, karena nanti di proktor browser kita akan dimintai untuk memasukkan ID proktor atau kode server dan passwordnya. Nah, kebetulan untuk saat ini passwordnya belum muncul. Biasanya password ini muncul H-1 sebelum pelaksanaan ANBK ataupun gladi bersih ini dilaksanakan. Nah, karena saat ini masih tahap persiapan, jadi kita wajib menambahkan komputer proktor terlebih dahulu. Untuk password kita abaikan karena di sini nanti akan muncul otomatis H-1 sebelum pelaksanaan ANBK ini. Nah, di sini untuk jumlah klien, menurut pos di ANBK-nya harus 15 klien per sesinya atau per ruangannya. Jadi misalkan ada 30 siswanya, kita bisa membuat dua ruang atau dua komputer proktor jika kita ingin hanya menggunakan satu sesi. Kalau kita ingin menggunakan dua sesi, jadi kita tambahkan satu saja komputer proktornya, nanti kita bagi sesi. Nah, di sini saya menambahkan 17 karena di sini siswa kami ada 17, sedangkan menurut pos AN itu per komputer proktor atau per ruangan itu harus ada 15 klien minimal maksimal. Nah, di sini saya paskan saja 17 karena nanggung, misalkan 15 di sesi yang pertama, kemudian 2 di sesi yang kedua. Jadi saya akan satukan saja seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak boleh, tapi saya akan paksakan seperti ini. Di tahun-tahun sebelumnya saya sudah pernah mencobanya,
di tahun kemarin jumlah siswa kami ada 16, jadi saya satukan itu ternyata bisa dan tidak bermasalah. Kenapa harus 15 per klien? Karena mungkin takut dari beban server ini, kalau lebih dari 15 itu akan lambat prosesnya. Jadi sama tim teknis ANBK Pusat disarankan untuk jumlah klien minimal 15 per ruang atau per komputer proktor seperti itu. Kemudian di sini kalau sudah kita menambahkan komputer proktornya, nanti pada saat H-1 pelaksanaan ANBK ini kita cek apakah passwordnya sudah muncul atau belum. Dan pastikan juga setelah kita menambahkan komputer proktor di sini, di bagian pengaturan sesi di sini teman-teman harus atur juga sesinya. Ini sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya untuk cara mengatur sesi dan gelombang. Nah, untuk gelombang di sini untuk pelaksanaan ANBK itu ada 2 gelombang. Nah, maksud dari gelombang ini, untuk gelombang pertama itu untuk pelaksanaan gladi bersih kan dari tanggal 21 Agustus sampai 24 Agustus untuk jenjang SMA dan SMK yang sederajat. Nah, maksudnya gelombang 1 ini adalah dari tanggal 21 sampai 22 atau hari Senin dan Selasa itu masuk gelombang pertama atau gelombang 1. Jadi teman-teman bisa memilihnya gelombang 1 atau 2. Kalau gelombang 2 itu hari Rabu dan Kamis. Nah, ini bagi teman-teman yang sekolahnya ditumpangi sekolah lain bisa menggunakan pengaturan gelombang ini. Misalkan sekolah teman-teman menggunakan gelombang 1, sedangkan sekolah penumpang menggunakan gelombang 2 seperti itu. Jadi kita atur di sini. Kemudian kita atur sesinya di sini juga dan yang lainnya. Nah, kenapa tadi kita harus menambahkan komputer proktor? Karena nanti di pengaturan sesi ini akan muncul ID proktornya. Kalau tidak ditambahkan komputer proktor, nanti ID proktornya tidak akan muncul di bagian pengaturan sesi ini, di bagian siswanya. Jadi teman-teman wajib menambahkan komputer proktor di bagian asesmen nasional, kemudian di bagian komputer proktor ini. Nah, untuk menambahkan komputer proktor ini bisa kita lakukan kalau tombol tambahnya ini aktif. Kalau misalkan tidak ada tombol tambahnya, berarti teman-teman sudah melewati waktu yang sudah disediakan oleh tim teknis ANBK Pusat. Jadi untuk mengetahui kapan waktunya dibuka dan kapan kita harus menambah komputer proktor ini, kita sering-sering lihat di bagian dashboard web ANBK ini. Di sini ada pemberitahuan. Nah, untuk saat ini persiapan gladi bersih untuk jenjang SMA dan SMK. Di sini kita lihat tanggalnya untuk pemutakhiran atau penutupan proses BOAN SMA SMK paket C sederajat itu sampai cetak DNT itu tanggal 11 Agustus tahun 2023 jam 12 malam kurang 1 menit. Jadi teman-teman harus segera menambahkan komputer proktor di bagian asesmen nasional ini bagi teman-teman yang belum melakukannya. Karena waktunya terbatas untuk persiapan gladi bersih ANBK ini. Yang utama ini kita tambahkan komputer proktornya. Karena kalau tidak menambahkan kita tidak akan bisa memproses ke pengaturan sesi dan seterusnya. Nah, seperti itu yang bisa saya sampaikan tentang cara menambahkan komputer proktor. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.